99%. Sudah lewat beberapa hari sejak Juan terusir dari keluarganya. Sebenarnya Ars sangat ketakutan. Setiap menit, dia merasa tidak tenang. Dia takut kalau pihak keluarga Juan datang dan mengintimidasinya lagi. Tapi ketakutannya hanya sebatas ketakutan saja sebab sudah beberapa hari ini, tak ada tanda-tanda Liliana mengirim utusan atau teror kepada Ars dan kepada Nana. Itu cuma perasaanku aja. Tapi, yang pasti Bu Liliana kecewa banget sama Bang Juan. Mungkin karena terlampau kecewa, jadi dia udah lepas tangan dan gak mau ngurusin masalah ini lagi. Pikir Ars sembari merapikan salah satu rak di toko. Tangannya bekerja merapikan barang-barang, tapi hati dan pikirannya melabur entah kemana. Begitu banyak yang Ars pikirkan. Dan tanggal pernikahan sudah ditentukan, hanya saja Ars harus menjaga baik-baik rencananya ini sebab tak ingin sesumbar dulu. Ci, ayo closing. Udah jam 3 nih. Seru rekan kerja Ars. Ars tidak menyahut, tidak pula menoleh. Ars masih terjaga dalam lamunannya. Ci! Panggil rekannya lagi. Dan Ars tetap melamun. Rekan-rekannya pun merasa heran. Dan sudah beberapa hari ini Ars seperti tak fokus dalam bekerja. Untung saja Ars memiliki rekan kerja yang pengertian. Mereka sangat mengerti kalau saat ini Ars memang sedang menghadapi dilema besar di dalam hidupnya. Zahran menemui Juan di markas. Zahran membawakan satu setel jas lengkap dengan sepatu pantofel untuk Juan. Thanks banget, Zah. Tadinya gue mau beli, tapi gue benar-benar ragu, soalnya gue harus mulai berhemat, lo ngerti, kan? Ucap Juan, dia sangat berterima kasih pada Zahran. Sama-sama. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Di saat pemasukan lo mulai berkurang dan pengeluaran lo mulai mengantri. Good luck ya, sebentar lagi lo akan jadi kepala keluarga yang mengatur banyak hal. Tapi gue percaya lo pasti bisa, walau tanpa gelontoran dana dari orang tua lo lagi. Semangati Zahran. Apa kehidupan gue akan terus berjalan lancar walau tanpa doa dari mereka? Juan meragu. Gue yakin, walaupun sekarang bokap nyokap lo gak setuju dengan pilihan lo, tapi mereka gak akan pernah putus mendoakan lo. Sekali lagi Zahran memberi ketenangan hati untuk Juan. Juan berharap apa yang Zahran katakan benar. Oh iya, jadi rencananya gimana? Apa lo udah obrolkan soal acara sama Ars dan ibunya? Kami sepakat buat gak menggelar pesta. Selesai akad, kita cuma bisa menjamu para tamu bukan juga dengan hidangan mewah kayak pesta di hotel-hotel gitu. Ya, ala kadarnya aja lah. Yang penting kan, acara intinya berjalan lancar dan kalian mendoakan yang terbaik buat kami. Gue sama Shanum udah ngobrol banyak, kami akan menyewakan sebuah gor yang ada di dekat rumah Ars. Shanum juga udah menghubungi wedding organizer yang udah cukup dia kenal. Dan di tanggal yang udah lo tentukan, kebetulan jadwal mereka lagi kosong. Jadi gimana? Gue harap lo terima rencana Shanum, jangan sungkan, karena yang gue tahu, setiap cewek itu pasti mengharapkan sebuah pesta di hari istimewanya. Shanum selalu ingin mewujudkan itu buat siapapun yang dia kenal, sebab dulu pas kami menikah kami gak sempat menggelarnya. Juan sangat terharu dengan tawaran Zahran. Zahran lebih dari sahabat yang peduli, tapi sikap Zahran sudah selayaknya seorang saudara. Gue jadi ngerepotin banyak orang. Kata Juan agak sungkan. Enggak lah. Lo dan anak-anak The Wolf sudah kayak saudara buat gue. Kalau gue mampu, gue pasti akan membantu. Thanks banget, Zah. Nyaris saja Juan berkaca-kaca dengan sikap Zahran. Dan kalau lo mau, lo bisa tinggal di apartemen gue yang lama sama Ars. Udah lama gue tinggalkan apa itu. Zahran menawarkan apartemennya juga. Juan jadi malu karena terlalu banyak menerima kebaikan dari sahabatnya. Thanks banget, Zah. Tapi kayaknya nggak deh. Gue udah sewa rumah di dekat rumah ibunya Ars. Biar kami nggak berjauhan karena Ars sangat khawatir sama ibu dan adiknya. Ya udah kalau gitu. Zahran menepuk-nepuk pundak Juan untuk menguatkan. Apa yang Juan hadapi ini memang lebih berat terasa dari apa yang Zahran alami di masa lalu. Silakan masuk, Mbak Shanum.
Ars menyambut kedatangan Sanum dengan sangat hangat. Nana pun takjub dengan sosok Sanum. Sanum sengaja datang ke rumah Ars untuk membicarakan soal rencana pernikahan. Zahran dan Sanum bertindak sebagai pihak keluarga Hwan yang ikut bertanggung jawab untuk acara pernikahannya nanti. "Assalamualaikum," ucap Sanum saat melangkah masuk ke dalam rumah kecil Ars. "Waalaikumsalam. Duh, maaf ya, di sini pengap dan sempit. Silakan duduk, Mbak." Ars jadi sungkan dan malu. "Enggak kok. Datang ke sini, malah ngingetin aku pulang ke rumah ibu bapakku loh," tukas Sanum dengan ramah. "Oh ya? Ya, rumah itu bukan soal besar dan megah, tapi rumah itu adalah perasaan orang-orang yang menghuninya. Kamu tinggal di sini, bersama ibu yang sangat menyayangi kamu, akan lebih berarti daripada tinggal di rumah besar, tapi kamu nggak dapat pengertian dan perhatian dari penghuni rumah lainnya." Apa yang Sanum katakan benar sekali. Ars jadi terharu. Apa yang Sanum katakan sangat relate dengan apa yang Hwan alami saat ini. Barangkali Hwan memang lebih nyaman bersama Ars yang apa adanya daripada memaksakan menerima Ana yang belum cukup ia kenal. "Hai, Nak Sanum. Salam kenal, silakan diminum, maaf ibu cuma bisa nyuguhin ini aja." Nana datang dan membawakan nampan berisi teh hangat dan kue-kue basah untuk disuguhkan pada Sanum. "Salam kenal, Bu. Terima kasih banyak loh." Nana mengerti kenapa Ars begitu terkesan dengan sosok Sanum. Ternyata aura Sanum menang sebaik itu, membuat siapapun kagum walau hanya dengan menatap sosoknya. Mereka duduk bersama-sama. "Jadi gini, Bu, ya anggap aja, saya dan suami saya adalah pihak keluarga Bang Hwan. Gimana pun juga, pernikahan itu adalah satu momen yang ingin kita jalani sekali saja dalam seumur hidup, iya kan?" Sanum memulai obrolan. Ars menyimak, begitu juga dengan Nana. Mereka manggut-manggut mendengarkan kata-kata Sanum. "Nah, walaupun kami nggak bisa menyewakan sebuah ballroom hotel mewah, tapi seenggaknya kami ingin mewujudkan sebuah pesta kecil buat merayakan hari bahagia Ars dan Bang Hwan nanti. Saya udah bicara sama pemilik gor di ujung jalan sana, dan kami sudah sepakat untuk menyewa gor itu untuk acara pernikahan nanti." Ars dan Nana sampai terkejut mendengarnya. Belum juga habis rasa kagum mereka pada Sanum, Sanum malah menawarkan lagi hal yang sangat besar bagi Nana dan Ars. "Mbak Sanum, tolong jangan nolak ya. Kamu undang teman-teman kamu, kerabat kamu, kita akan merayakan hari bahagia kamu bersama-sama. Maaf kalau aku ngabarin ini mendadak sama kamu, Ars. Karena waktu kita memang udah cukup mepet, aku mau ajak kamu buat fitting baju pengantin hari ini, juga mau ajak ke galeri wedding organizer yang udah aku hubungi. Pokoknya, kamu dan ibu, terima beres saja." Nana menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Hatinya bergetar dengan kebaikan Sanum. Nana semakin sedih dan terharu, karena di saat saudara-saudaranya mencemooh, malah ada orang sebaik Sanum yang sangat baik dan menghargai dirinya. "Bu!" Sanum jadi kaget melihat Nana. "Ibu malu, ibu nggak bisa mewujudkan pernikahan yang indah buat Ars, tapi Nak Sanum datang dan menawarkan semuanya pada kami. Apa yang bisa kami berikan untuk membalas kebaikan Nak Sanum?" Ucap Nana dengan air mata yang sudah membasahi wajahnya. Sanum ikut terharu. Melihat Ars dan ibunya mengingatkan Sanum pada kehidupan lamanya yang juga sama sulitnya seperti itu. "Dengan senang hati saya membantu Ars dan ibu. Dan juga Bang Hwan. Ibu doakan aja, semoga rencana kita lancar sampai acara kita selesai nanti. Pasti. Doa ibu nggak akan putus untuk itu. Terima kasih banyak, Nak. Kalaupun bukan kami yang membalas, tapi pasti kebaikan Nak Sanum dan suami akan kembali pada kalian dengan jalan yang lain. Terima kasih banyak." Nana masih terharu dan tak tahu harus menghaturkan apa lagi pada Sanum. "Amin, terima kasih banyak, Bu." "Terima kasih, Nak. Kamu nggak perlu berterima kasih. Kamilah yang harusnya berterima kasih." Sanum tersenyum hangat. Senyumannya menghangatkan hati Nana dan Ars. "Oh ya, untuk acara akad, ibu udah siapkan kebaya, jadi mungkin nggak perlu lagi fitting kebaya akad, karena ibu sudah menyediakannya." Ars melirik pada Nana.
Oh ya? Kok ibu nggak bilang? Tanya Ars yang cukup surprise dengan hal itu. Kejutan kecil buat kamu, Ci, tapi nggak jadi kejutan lagi karena ibu udah bilang sekarang. Ars tambah terharu. Makasih, Bu. Maafkan, Ibu. Nana malah merasa terharu lagi. Ruangan rumah itu terus-menerus dipenuhi dengan keharuan sampai Shanum juga merasakan basah pada matanya, ikut larut melihat Ars dan ibunya. Ars tak berhenti bersyukur di dalam hati. Dia tak menyangka kalau hubungan yang tidak disetujui ternyata tidak seburuk yang ia kira walau ini baru awalnya saja. Dukungan orang-orang terdekat sangat membantu dirinya. Entah bagaimana rencana pernikahan akan berjalan tanpa orang-orang baik di sekitarnya. Tadinya Ars tak akan mencetak undangan, tapi karena pesta kecil sudah disiapkan, dia pun mengubah rencana. Ars mencetak undangan yang cantik dan manis dengan nama dirinya dan nama Huan terukir indah di atas undangan itu. Undangan sudah disebar sebab acara pernikahan akan digelar beberapa hari lagi. Beberapa reaksi orang-orang yang menerima undangan. Safira dan Leona. Serius si Ars mau banget ngeduluin kita? Dan dia masih berani undang kita kayak gini? Hahaha. Safira malah menertawakan. Kamu mau datang? Lihat aja lokasi acara, dekat-dekat di rumahnya lo. Palingan acara nikahan kampungan. Sahut Liliana tak kalah julid. Tapi penasaran juga sih, kayak apa nanti acaranya? Masa sih, calon suaminya punya tunggangan Ducati tapi nikahnya nggak di gedung mewah? Meragukan banget deh. Dengar-dengar si hubungannya nggak direstui sama orang tua cowoknya. Aku dengar ini dari si Rafa. Diam-diam si Rafa update kabar dari si Ars. Oh ya? Wah, menarik dong. Tapi itu si Rafa kenapa masih ke poin urusan si Ars? Jangan bilang kalau dia gagal move on dari si Ars. Kayaknya sih gitu. Jadi gimana, Li? Kamu mau datang? Nggak tahu sih. Tapi ya gimana pun juga si Ars itu teman kita. Dulu pas masih kayak dia royal banget sama aku. Kita lihat nanti aja lah. Begitulah tanggapan Safira dan Liana. Sementara Rafa kecewa telah menerima undangan itu. Dia masih tak rela kalau Ars pada akhirnya jatuh ke pelukan lelaki lain. Tapi dia bisa apa? Dia tak bisa berbuat apa-apa, apalagi Rafa tahu kalau Huan adalah salah satu pentolan geng motor yang cukup sohor pada zamannya. Clara dan Alexa juga menerima undangan itu. Ars memang bingung antara mengundang orang-orang itu atau tidak, tapi dia putuskan untuk mengundang karena bagaimanapun juga mereka adalah teman-temannya Huan. Oh my God! Gila sih! Gila banget sih Huan! Aku kira dia cuma main-main sama cewek cupu itu. Lah, malah diseriusin? Mau dinikahin? Ini beneran kan? Ini bukan undangan prank kan? Alexa heboh sendiri menerima undangan itu. Dan Clara hanya diam, dia menikmati rasa kecewanya. Clara, kamu kaget nggak sih? Si Huan nih, mau merit pada akhirnya. Dan Marietnya sama cewek yang jauh ada di bawah kamu. Kamu rela nggak nih? Goda Alexa pada Clara. Clara diam saja. Dia nomor komen. Dia kecewa pada Huan. Kondisi Liliana semakin drop. Dia tidak mendapat asupan apa nutrisi dan sumber energi beberapa hari terakhir ini. Dia pingsan di kamar mandi dan segera dilarikan ke rumah sakit. Semua orang panik, terutama Adiaksa. Padahal, 1 minggu lagi mereka sudah harus kembali ke Kanada untuk bertugas. Liliana sangat pucat dan ringkih. Huan dianggap sangat menyiksa batinnya. Karena Huan, Liliana tak mau menjalani kehidupan dan rutinitas yang normal. Liliana hanya mengkonsumsi obat dan air minum. Nyaris jarang bergerak dan hanya berdiam diri di dalam kamar sambil menangisi keputusan anak semata wayangnya. Istri Anda perlu perawatan intensif sampai kondisinya stabil lagi. Dehidrasi dan tekanan darah yang sangat rendah menyebabkan kondisinya memburuk. Iya, Dok. Terima kasih. Setelah mendapat diagnosa dari dokter yang menangani, Adiaksa segera memerintahkan orang suruhannya untuk mendatangi Huan dan mengabarkan kondisi Liliana pada Huan.
Adiaksa masih berada pada posisi yang membingungkan. Separuh hatinya condong pada keputusan Huan, tapi bagaimana dengan Liliana? Adiaksa juga tak ingin membuat keadaan Liliana semakin memburuk. Halo, selamat malam, Pak. Tolong cari keberadaan anak saya. Kabarkan kalau mamanya drop dan masuk rumah sakit. Pinta Adiaksa pada suruhannya lewat sambungan telepon. Baik, Pak. Setelah itu, Adiaksa berbalik dan menatap Liliana yang terkulai lemah. Kondisinya sangat memprihatinkan dan Adkasa merasa menjadi suami dan ayah yang gagal di waktu yang bersamaan. Tapi dia bisa apa? Karena yang ia tahu, memilih adalah salah satu hak Huan sebagai anak. Harusnya kitalah yang mengalah, sayang. Relakanlah Huan memilih pilihan hatinya. Batin Adiaksa lalu mengelus-elus kepala Liliana. Adiaksa menyesali semua ini harus terjadi pada keluarganya. Persiapan sudah 99%. Acara akan digelar pada esok hari. Dekorasi pesta yang cantik, minimalis tapi terkesan sangat sakral sudah terpasang di gedung olahraga itu. Gor itu benar-benar disulap menjadi ruangan yang didominasi dengan warna putih dengan bunga-bunga yang menghiasi setiap sudutnya. Arsh mendapat treatment spesial dari salon yang Shanum tugaskan untuk datang langsung ke rumah Arsh. Sekujur tubuhnya dilulur dengan ramuan rahasia sehingga membuat tubuhnya yang mulus semakin menggoda untuk dijamah oleh suaminya esok hari. Relax saja, tidur juga boleh. Kamu harus tampil fresh besok, selain itu, stamina kamu juga harus kuat buat menuntaskan hari besok dengan melayani calon suami kamu, deg-degan kan? Bersiaplah untuk di-unboxing, ditatap dari atas ke bawah, yang tengah juga, disentuh, bayangin sendiri aja lah. Kalau kayak gini tuh, saya suka pengen balik lagi jadi calon pengantin. Terapis yang mengurus Ars mengoceh dan membuat Ars tambah deg-degan. Memang benar begitu. Setelah pesta selesai, maka yang akan terjadi adalah, Ars bahkan tak mampu membayangkannya. One step closer. Orang suruhan Adiaksa mencari keberadaan Huan ke markas The Wolves tapi dia tidak mendapati siapapun di sana. Segera ia menelpon pada Adiaksa untuk memberitahukan. Halo, Pak? Iya. Gimana? Kamu udah sampai di markas The Wolves? Tanya Adiaksa yang sangat menunggu kabar dari suruhannya itu. Maaf, Pak. Di sini sepi. Saya ketuk-ketuk pintu dan rolling door-nya juga tidak ada yang menyahut. Sepertinya di sini memang tidak ada siapa-siapa. Kabari orang itu. Adiaksa diam sejenak. Adiaksa kecewa sekaligus heran, kenapa Huan tidak ada? Padahal selama ini dia mengawasi Huan memang tinggal dan bermalam di markas itu. Satu yang Adiaksa tidak tahu kalau besok adalah hari pernikahan Huan dan Arsh. Bagaimana, Pak? Apa saya perlu mencari ke tempat lain? Adiaksa melihat jam di pergelangan tangannya dan ini sudah hampir tengah malam. Adiaksa tak tega kalau harus menugaskan suruhannya sampai selarut itu. Gak usah. Biar dilanjutkan besok saja. Baik kalau begitu, Pak. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Adiaksa pun tidak memaksakan. Dia pasrah saja karena pasti mencari Huan di larut malam seperti ini tak akan mudah. Apa mungkin Huan bermalam di tempat Arsh? Pikir Adiaksa. Adiaksa hanya menduga-duga saja. Dia pun menaruh lagi ponselnya di saku celana dan kembali fokus memperhatikan istrinya yang masih terlelap setelah diberi obat oleh dokter. Sudah puluhan kali Huan menghafal kalimat ijab yang akan ia ucapkan di hadapan penghulu dan para saksi esok hari. Huan ingin memastikan kalau besok ia akan mengucapkannya dalam satu kali percobaan saja. Malam ini Huan menginap di rumah Zahran karena rencananya besok mereka akan berangkat dari rumah Zahran. Itulah sebab kenapa suruhan Adiaksa tak bisa menemukan Huan di markas. Di grup chat The Wolves, para anggota sibuk membicarakan soal acara pernikahan besok dan Huan hanya menyimak. Kalau harus jujur, momen besok adalah salah satu momen paling mendebarkan di dalam hidupnya. Walau mencoba untuk memejamkan mata, tapi dia sungguh kesulitan. Yang terngiang di kepalanya saat ini adalah kalimat ijab yang terus ia hafalkan sejak tadi.
Saya terima nikah dan kawinnya Ars Putri Lesmana binti Bapak Surya Lesmana almarhum dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Wah, cantik banget. Manglingi banget kamu, Ci. Iya lo, kayak Barbie hidup kamu, Ci. Kayak manekuin hidup ya. Beberapa tetangga yang membantu persiapan di tempat acara begitu pangling melihat penampilan Ars saat ini. Kebaya dengan desain yang cantik berwarna putih bersih desain dari sang ibu, dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan dengan motif yang sangat cantik. Set kebaya akad itu sangat fit dengan tubuh ramping Ars. Rambut Ars yang hitam legam ditata rapi, dilengkapi dengan siger khas Sunda karena memang Ars memiliki darah Sunda dari sang ayah. Rombongan pengantin pria udah datang. Ayo siap-siap. Hati Ars rasanya mau meledak saat mendengar kalau rombongan Huan sudah sampai. Dia tak tahu harus bagaimana. Rasanya juga tak siap melihat reaksi Huan dengan penampilannya saat ini. Sudah siap, kok? Yang nyambut di depan ibu saja ya. Pengantin wanita akan keluar saat prosesi akad nanti. Kata pengatur acara yang begitu sibuk mengatur situasi dan orang-orang. Jangan lupa kalung bunganya. Tolong rapiin dulu penampilan Bu Nana. Oke. Ruangan itu begitu hektik dan Ars hanya bisa mengatur nafas baik-baik. Menghentikan getaran kaki dan tangannya sebisanya. Kak! Arigi datang menghampiri. Arigi tampil menggemaskan dengan setelan beskap berwarna putih. Agi, sini temenin Kak Aci. Pinta Ars dan dia butuh pegangan saat ini agar tidak terlalu gugup. Arigi berjalan mendekat lalu berpegangan tangan dengan sang kakak. Tangan Kak Aci dingin banget. Kata Arigi sambil memandangi tangan cantik Ars yang sudah dihias dengan henna berwarna putih. Kak Aci deg-degan banget. Kak Aci nggak tahu apa acara pernikahan Kak Aci ini akan berjalan baik atau enggak. Ars tampak begitu resah. Tadi aku lihat pas Bang Wan turun dari mobil lo. Oh ya? Gimana? Apa dia juga kelihatan tegang? Tanya Ars begitu antusias. Bang Huan gagah banget. Ganteng deh pokoknya pasti Kak Aci kelepek-kelepek liatnya. Jawab Arigi dengan polosnya. Masa? Ya. Tapi Bang Huan juga pasti akan tersepona sama Kak Aci. Habisnya Kak Aci cantik banget hari ini. Arigi menatap kakaknya dengan tatapan mata penuh kekaguman. Hah? Tersepona? Terpesona kali i. Ars tersenyum geli mendengar ucapan Arigi. Ya itu, tersepona. Terpesona, Agi. Terpesona. Ya, terpesona, tersepona. Ars hanya bisa tertawa karena adiknya terus salah spelling kata terpesona menjadi tersepona terus. Tapi hal itu cukup sukses mengurai ketegangan Ars. Bagaimana dengan suasana di luar? Huan diapit oleh Ilham dan Airin yang bertindak sebagai pengganti orang tua Huan. Makasih banyak ya, Tante, Om. Ucap Huan pelan sesaat sebelum rombongan pengantin dipersilakan untuk masuk ke dalam pesta. Sama-sama, Huan. Relax saja ya, nggak usah tegang. Semangati Airin. Huan mengangguk dan berusaha keras menyingkirkan kegugupannya. Yang mengantar memang tidak banyak, hanya sekitar 3 mobil dan anak-anak The Wolves yang konvoi dengan sepeda motor mereka. Zahran, Shanum dan Arkana berada di barisan belakang mempelai pria. Dan Huan merasa datang dengan keluarganya sendiri padahal kenyataannya tak ada satupun keluarga yang turut serta. Serangkaian acara sudah dimulai. Nana datang ditemani dengan 2 orang yang membawakan nampan berisi kalung bunga untuk menyambut calon menantunya. Orang-orang sibuk mengabadikan momen itu. Di saat Nana mengalungkan bunga di leher Huan, tangan Nana bergetar dan masih rasa tak percaya kalau hari ini putrinya akan menikah. Terima kasih, Bu. Ucap Huan pelan. Sama-sama, Nak. Nana menjawab pelan juga dengan wajah yang sendu penuh rasa haru. Para tamu dipersilakan untuk masuk dan menempati kursi yang telah disediakan. Rangkaian acara akan segera kita mulai, bla bla bla.
Para tamu sudah digiring untuk segera menempati kursi di area pesta yang sudah disulap menjadi sangat indah dan sakral itu. Huan masih ditemani oleh Airin dan Ilham. Huan juga tak sabar ingin segera melihat pengantinnya. Saat ini acara dilanjutkan dengan sambutan dari kedua belah pihak keluarga. Dan setelah itu akan segera dilanjutkan pada prosesi akad nikah. Prosesi yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang. Kawan-kawan berisik di bagian belakang dan terus menggoda Huan yang hari ini menjadi pengantin. Lemesin aja, bro. Tina Aang. Goda Yari saat acara terjeda karena sedang menyiapkan meja akadnya. Acara Beladuren masih 2 season lagi. Harap sabar ya bro. Seru Jawi juga. Yang lain hanya menyoraki dan Huan kesal karena dicengin terus oleh teman-temannya padahal saat ini dia sedang sangat tegang tak karuan. Iseng banget mereka, kata Shanum lalu tertawa. Si Jali balas dendam, waktu dia nikah, dia juga digoda habis-habisan. Tukas Zahran yang merasa tidak heran dengan tingkah teman-temannya. Hei, dasar. Pak Penghulu dan Wali Hakim sudah datang dan menempati meja persegi yang ada di dekat pelaminan. Harusnya Ari Gilah yang bertindak sebagai wali nikah bagi Ars, tapi karena Ars masih kecil, maka diserahkan pada Wali Hakim. Silakan kepada kedua mempelai untuk segera bersiap di meja akad. Saksi dari pihak mempelai pria dan mempelai wanita juga diharapkan segera menempati kursi yang telah disediakan. Huan menghembuskan nafas yang panjang untuk menetralkan perasaannya. Belum lagi dia tak sabar ingin segera melihat pengantinnya yang belum juga muncul. Ayo, kamu siap kan? Tanya Ilham benar-benar mendampingi seperti ayah sendiri. Siap, Om. Kalimat ijabnya udah hafal kan? Tanya Airin kemudian. Udah, Tante. Semoga nggak kacau karena gugup. Jangan dong. Huan sudah mulai berjalan menuju ke meja akad dan tinggal menunggu kedatangan Ars yang masih ada di kamar rias yang ada di belakang pelaminan. Baiklah, mempelai pria, mahar, para saksi, Wali Hakim sudah siap. Kata Pak Penghulu mengabsen kesiapan prosesi paling sakral dari seluruh rangkaian acara. Tunggu mempelai wanitanya, Pak. Kata pengatur acara. Iya, silakan. Itu dia. Wah, cantiknya. Hoa, pengantinnya Bang Huan cantik banget. Itu Arsya? Cantik banget dia. Huan mendengar orang-orang sibuk memberi kesan pada kedatangan Ars yang mulai muncul dan siap bergabung. Huan menoleh dan melihat bidadari hatinya berjalan mendekat menghampiri dirinya. Huan terpaku, Huan tak mampu mengungkapkan perasaannya saat ini. Yang pasti wanita pilihannya itu memanglah laksana bidadari kahyangan yang sangat cantik dan penuh pesona. Dia pengantin gue. Dia cantik, dan gue bersumpah akan menjaga dia baik-baik. Seru Huan di dalam hati dan matanya tetap lekat menatap tak bisa terlepas dari sosok Ars barang sedetik saja. Hanya tinggal satu langkah lagi dan mereka akan segera sah untuk saling memiliki secara lahir dan batin. In yours and your mind.